wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jemaah sholat Idul Fitri masih mana yang berbahagia. Terasa 1 bulan telah kita lalui, sebuah bulan yang suci yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan yang dinamakan bulan suci Ramadan. Dan semoga di tahun yang akan datang kita masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan sepertinya saya di sini, saya selaku pembawa acara dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah yang akan membantu beberapa acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Fitri masih namanya berbahagia. Kami mengimbau kepada para jemaah yang masih berada di luar masjid agar kiranya merapikan shaf dan mengisi shaf ke depan terlebih dahulu. Kami juga mengimbau agar seluruh jemaah tetap menjaga protokol kesehatan, terutama di tempat umum dan keramaian. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, berikut ini akan disampaikan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Amanah, sekaligus melaporkan kegiatan Ramadan dan Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Amanah, Bapak Ali Irfan dan Nurmesi. Kepada Bapak Ali Irfan dan Nurmesi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi wa bi Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita senantiasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan negara dan berbangsa. Bapak Ibu Saudara yang insyaallah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di tahun 1444 Hijriah ini ada perbedaan mengenai penetapan satu Syawal. Namun demikian, marilah kita sama-sama kita tidak mempertentangkan satu dengan yang lain. Dua-duanya adalah dua ijtihad yang insya Allah masing-masing ada dalilnya. Oleh karenanya kita tidak saling mempertentangkan atau berdebat mengenai hal ini. Masjid Al-Amanah sendiri sejak mengikuti untuk satu Syawal tanggal 21 April hari Jumat ini untuk menghormati saudara-saudara kita yang melaksanakan Idnya baru besok hari, maka kami sejak dari awal yang tadinya sudah punya acara takbir maupun acara takbir keliling ke wilayah RW 08 kami batalkan ya, karena untuk menghormati saudara-saudara kita yang baru besok akan melaksanakan Idul Fitri. Oleh karenanya mudah-mudahan
meskipun berbeda, tetapi ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga. Amin. Yang kedua, kami haturkan jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat kepada Bapak, Ibu, saudara yang telah membantu seluruh kegiatan sepanjang di bulan Ramadan ini yang terlaksana di Masjid Al-Amanah. Mulai sejak takhir Ramadan, kemudian takjil yang disediakan oleh Bapak, Ibu, saudara, warga RW 8 yang dikoordinasi oleh para ketua dan pengurus RT dari 01 sampai pengurus RT 13. Kami haturkan jazakumullah khair, karena takjil itu memberi semangat dan memberi bantuan kepada masyarakat ya untuk berbuka. Mudah-mudahan ya puasanya Bapak Ibu yang telah mengumpulkan takjil ya ditambah oleh Allah pahalanya, pahala orang yang berbuka puasa yang disediakan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Yang kedua, kami haturkan terima kasih dan jazakumullah khair ya kepada adik-adik remaja yang aktif membantu pelaksanaan sepanjang kegiatan di bulan Ramadan ini, termasuk memakmurkan masjid ya, termasuk menghidupkan suasana di bulan Ramadan, tilawah, tadarus yang dilakukan oleh remaja. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ini menjadi anak yang soleh dan solehah yang kelak akan menjadi kebanggaan masyarakat kita, jadi kebanggaan umat. Amin. Jazakumullah khair juga kepada Bapak, Ibu, saudara, hamba-hamba Allah yang tidak mau disebut namanya. Berbagai infak mengalir ke Masjid Al-Amanah ya, lumayan jumlahnya, tapi mereka ini tidak mau disebut namanya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan-amalan tersembunyi yang akan memberatkan kebaikan Bapak, Ibu, hamba Allah itu tadi di yaumul hisab kelak nanti. Amin. Kami haturkan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya saudara-saudara yang menghiasi, memakmurkan masjid ini dengan tadarus sejak awal Ramadan sampai dengan akhir, bahkan dengan iktikaf dan berbagai kegiatan lainnya yang memakmurkan masjid di sepanjang bulan Ramadan ini. Lagi-lagi mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang menjadi tradisi pasca Ramadan. Tilawah Qur'annya tetap dilaksanakan, sholat jamaahnya tetap dilaksanakan, tidak tertinggal qobla maupun sunnah-sunnah lainnya sebelum sholat wajib. Dengan demikian maka kita termasuk orang-orang yang mendapat yang disebut ya mendapat ampunan sepanjang tahun ke depan ini. Amin ya rabbal alamin. Kami haturkan juga kepada seluruh jamaah, kepada seluruh warga, dan juga kepada seluruh guru-guru di Madrasah Al-Amanah ya, yang telah menyiapkan suasana Ramadan ini semarak, suasana Ramadan ini syahdu, suasana Ramadan ini bervariasi di Masjid Al-Amanah ini. Sekali lagi kami pengurus DKM Al-Amanah hanyalah melaksanakan saja, seluruhnya tanpa bantuan Bapak, Ibu, saudara semua. Kami tidak mungkin melakukan ini semua. Dan berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan tradisi yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan ini menjadi tradisi di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya sampai kita ketemu di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini, Allah akan kumpulkan pula kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami seluruh pengurus DKM mewakili pengurus RT dan RW menghaturkan permohonan untuk membuka pintu maaf seluas-luasnya kepada kami bila ada kekurangan khilaf atas kekurangan pelayanan kami maupun dari lisan dan perbuatan kami. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Irfan MMSI. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kami sampaikan bahwa kegiatan selama bulan Ramadan, yaitu pemasukan sebesar Rp25.624.700 dan pengeluaran sebesar Rp10.400.000. Jadi saldo kas Ramadan sampai saat ini sebesar Rp15.224.700. Selanjutnya kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Siddiq Al-Hafiz, yang akan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustaz Aris Suhairi MA. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita haturkan kepadanya. Hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Mudah-mudahan inilah salah satu wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah dan uswah kita. Semoga kita termasuk menjadi umatnya yang senantiasa mendirikan dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita melepas bulan suci Ramadan dengan menunaikan zakatul fitri, dan hari ini kita melaksanakan Idul Fitri. Kita melepas bulan Ramadan dengan perasaan penuh harap dan sekaligus penuh kecemasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cemas dan rasa penuh harap ini yang disebut dengan raja wal khauf. Kenapa perasaan raja dan khauf itu muncul? Karena kita meyakini setelah 1 bulan penuh sekemampuan kita menjalankan segala macam ibadah, khususnya di bulan Ramadan, dengan sholat kita, dengan puasa atau saum kita, dengan infak sedekah kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Oleh sebab itu
apa yang sudah kita lakukan sekemampuan kita itu, kita kemudian berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya sebagai satu amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah wujud kegembiraan kita ketika kita melaksanakan atau mengakhiri bulan Ramadan. Seperti yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang saum, ia akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, wabil khusus ketika kita berbuka kemarin selama 1 bulan penuh, dan hari ini kita mengakhirinya dengan sama-sama melaksanakan Idul Fitri. Dan inilah bukti bahwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegembiraan yang Allah anugerahkan ketika seseorang yang telah menyelesaikan ibadah saumnya dengan berbukanya, baik di selama bulan Ramadan maupun ketika mengakhiri bulan Ramadan. Maka dari itu kita dengan kegembiraan ini sekaligus penuh harap semoga Allah menerima amal ibadah kita yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan tentu saja kebahagiaan yang hakiki ketika nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang senantiasa menjaga hawa nafsunya dan orang-orang yang senantiasa cemas ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya Allah akan menyediakan jannah, surga, sebagai tempat tinggalnya. Oleh sebab itu sekali lagi inilah harapan yang kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga kecemasan dalam artian apakah amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan khususnya, sholat kita, saum kita, infak sedekah kita, itu sudah cukup untuk menghapus dosa-dosa kita yang begitu banyak, untuk menghilangkan dosa-dosa kita yang begitu luar biasa banyaknya. Oleh sebab itu perasaan roja dan khauf, harap dan cemas ini yang ada di dalam diri setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan sikap ihtiyat atau kehati-hatian dalam semua perilakunya, dalam semua perkataannya, dalam semua perbuatannya, karena dia tidak ingin terjerumus apa yang dilakukannya itu pada akhirnya kemudian akan menggelincirkan dia kepada dosa dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Idul Fitri rahimahumullah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah saum, maka Allah memiliki harapan kepada hamba-hambanya supaya hamba-hamba yang menunaikan ibadah saum itu kelak akan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang senantiasa berhati-hati, senantiasa mengukur menilai setiap perbuatan yang dilakukannya selama hidupnya. Takwa seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, takwa dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa memiliki sikap hidup berhati-hati, waspada. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kalimat takwa kalau dilihat dari kata makna dasarnya berasal dari kata ittaqa yattaqi, ittiqaan, yaitu tameng ataupun perisai. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa memakai tameng, menggunakan perisai. Tameng dan perisai untuk mengantisipasi segala macam keburukan yang akan datang kepada dirinya, yang akan datang kepada keluarganya, dan yang akan datang kepada masyarakat bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perisai, ambillah tameng untuk dirimu dan keluarga. Seperti perisai seorang prajurit, seperti tameng seorang prajurit ketika dia pergi berperang. Dia gunakan perisai sedemikian rupa, dia gunakan tameng sedemikian rupa untuk menghindari serangan musuh yang akan mendatanginya. Demikianlah orang-orang yang bertakwa, maka senantiasa akan memiliki sikap kehati-hatian, sikap waspada, sikap preventif dari kemungkinan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Keburukan di dunia dilakukan oleh orang yang beriman dengan mengikuti sunnatullah. Ketika seorang yang beriman dia ingin menghindari sakit, maka dia hanya mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat saja, yang bermanfaat saja. Maka itulah kehati-hatian, itulah wujud dari takwa. Dia ingin menghindari sesuatu keburukan duniawi. Kalau dia ingin terhindar dari bencana alam, maka orang yang beriman dia akan menjaga alam ini, menjaga hutan ini, supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan alam. Dan itulah wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menghindari segala keburukan dunia. Demikian juga ketika seorang yang beriman ingin menghindari dari keburukan akhirat, maka dengan imannya, dengan ilmu dan amalnya, dia akan senantiasa melakukan amal-amal soleh, ibadah-ibadah sebagai perisai ataupun tameng, supaya dia tidak tertimpa keburukan-keburukan yang kelak nanti Allah akan timpakan kepadanya. Inilah wujud dari ketakwaan, baik dari dimensi dunia maupun akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ketakwaan dengan berbagai wujudnya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai dimensinya. Ketakwaan diwujudkan salah satunya dengan menjaga silaturahim. Sebab silaturahim itu adalah menjadi benteng dari mudahnya bercerai-berai, dari mudahnya terprovokasi, dari mudahnya kita diadu domba hanya karena berbeda latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang politik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kalian dan perkuat silaturahim.
perkuat silaturahim, kata Al-Quran. Sebab dengan silaturahim kita menjadi tidak mudah tercerai berai, tidak mudah diadu domba, tidak mudah terprovokasi. Sebab senantiasa kita bertemu, senantiasa kita bertukar pikiran, senantiasa kita berbincang, dan di situ kemudian mendatangkan ikatan yang sangat luar biasa. Maka kita bisa melihat ibadah-ibadah yang kita lakukan sesungguhnya mengandung nilai-nilai silaturahim. Sholat berjamaah kita yang kita lakukan khususnya selama bulan Ramadan. Datangnya kita hari ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri mengandung nilai-nilai silaturahim. Berpuasanya kita, berbukanya kita bersama-sama mengandung nilai-nilai silaturahim. Dan itu seharusnya menjadi kekuatan persaudaraan dari seorang muslim dengan saudara yang lainnya, sehingga dia tidak mudah diadu domba, tidak mudah terprovokasi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa ketakwaan itu diikuti dengan perkataan yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berkata jujur, jauh dari kebohongan. Jujur menjadi karakter pribadi, jujur menjadi karakter keluarga, menjadi karakter masyarakat dan berbangsa. Sebab itu kejujuran menjadi nilai yang luar biasa, menjadi intisari dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran menjadi hal yang sangat begitu mahal hari ini. Sebab begitu mudahnya orang berbohong, begitu mudah orangnya tidak jujur dalam perkataannya, sehingga kemudian ketidakjujurannya itu merusak sendi-sendi kehidupan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketakwaan itu hendaknya diwujudkan dengan sikap yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena keadilan itu dekat sekali dengan ketakwaan. Maka jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, tanpa keadilan, tanpa kejujuran, tanpa silaturahim, maka tidak ada ketakwaan. Ketakwaan yang begitu tinggi nilainya, ketakwaan yang begitu suci kedudukannya. Marilah kita menjadikan ketakwaan ini begitu membumi, dengan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan bahwa ketakwaan itu menjadi benteng kehidupan, dengan menjalankan semua dimensi-dimensi ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah salatul Idul Fitri rahimakumullah, bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketakwaan hendaknya diikuti dengan perkataan yang selalu benar. Sebab perkataan yang benar itu pangkal dari keberesan masalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa berkata yang benar, berkata yang konsisten, berkata yang jujur, berkata yang tegas. Yang hari ini begitu mahal perkataan konsisten, perkataan tegas, perkataan jujur. Pagi dia berbicara A, siang berbicaranya B, sore dia berbicaranya C. Tidak ada kejelasan, tidak ada konsistensi dalam perkataan, sehingga kemudian menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.
Maka lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika seseorang, terlebih lagi pemimpin, punya kemampuan untuk senantiasa berkata konsisten, tegas, maka kekonsistensian perkataannya itu, ketegasan perkataannya itu akan membawa kemaslahatan, kebaikan dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ketegasan dalam perkataan ini hari ini, mulai saat ini, supaya mendatangkan kemaslahatan dalam berkehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa ketakwaan itu harus diwujudkan dengan senantiasa mengevaluasi pekerjaan kita, dengan senantiasa menyiapkan apa yang akan dikerjakan ke depan. Tidak mungkin sebuah pekerjaan itu tanpa evaluasi. Apakah sebuah pekerjaan itu efektif? Apakah sebuah pekerjaan itu benar? Dan kemudian evaluasi itu kita melakukan perbaikan-perbaikan dan antisipasi ke depan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur artinya adalah kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pada hari ini tidak ada umat ataupun bangsa yang tidak mengantisipasi 10, 20, bahkan 50, 100 tahun ke depan kehidupan berbangsa bernegara. Bahkan sampai dibuat undang-undangnya. Bagaimana masyarakat kemudian diminta, diwajibkan untuk mengansurasikan dirinya untuk kesehatannya, bahkan kematian, mengantisipasi kehidupan di masa yang akan datang. Sebab semua orang pasti akan sakit, sebab semua orang pasti akan mati. Sebab itu negara-negara maju kemudian membuat undang-undang bagaimana masyarakatnya supaya bisa mengantisipasi apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari. Diasuransikan kesehatannya, diasuransikan kehidupan, sehingga kemudian sesungguhnya itulah wujud ketakwaan secara dunia. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengasuransikan, menginvestasikan diri kita untuk mengantisipasi kehidupan akhirat kita, menginvestasikan, mengasuransikan diri kita untuk kehidupan akhirat kita? Tentu saja dengan melakukan segala amal kebaikan, dengan melakukan segala amal ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaminkan pada dirinya kebaikan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa, hartanya dari orang yang menginvestasikan dirinya untuk senantiasa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah anugerahkan jannah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa saja yang menginvestasikan dirinya dengan melakukan segala amal kebaikan, Allah akan berikan lipatan ganjaran, dan Allah akan berikan ganjaran yang begitu luar biasa. Maka dari itu,
Hadirin sidang Idul Fitri rahimani rahimakumullah. Seandainya saja kemudian dimensi-dimensi ketakwaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, dari mulai menjalin silaturahmi, berkata jujur, berkata benar, senantiasa mengevaluasi pekerjaan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan kemudian itu dilakukan secara simultan, terus menerus, maka kata Allah dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama. Seandainya saja penduduk bumi itu dia beriman, dia bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat untuk dirinya. Inilah hadirin sidang Idul Fitri rahimani rahimakumullah yang khatib bisa sampaikan dan serukan, khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa menjaga dan menjalankan ketakwaan kita, bukan hanya apa yang sudah kita jalankan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, tapi lebih daripada itu adalah kita terus mengimplementasikannya, menerjemahkannya dalam bulan-bulan setelah selesai bulan Ramadan ini. Justru disitulah tantangannya, justru disitulah ujiannya. Apakah betul-betul Ramadan yang kita lakukan dengan segala amal kebaikan, amal ibadahnya, mampu terus kita jaga konsistensinya setelah kita menyelesaikannya di akhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keafiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita, dan Allah menjauhkan segala keburukan baik di dunia maupun di akhirat, baik keburukan yang menimpa diri kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga bangsa dan negara kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang dulu mulai dari sana, kita keliling salam-salaman, mohon maaf sehingga kita nanti baru tidak ketemu lagi, kita sudah saling memaafkan. Ini jadi tradisi. Mulai dari sana Pak, mulai dari sana. Pak Adius jalan ke Pak Adius, terus Pak Adius nanti jalan dikelilingi ke sana. Ya. Untuk disampaikan kepada warga lain yang mungkin
Bismillah.